ada keluhan nggak ketika operasi, sudah kemarin beres operasi itu ada rasa sakit di bagian daerah operasi? Paling sakit di bekas operasi. Oke Bu, jadi saya di sini ingin memberitahu bahwa Ibu sudah bisa pulang. Jadi Ibu di sini akan pulang, tetapi sebelum pulang Ibu akan dibersihkan di bagian daerah kemarin bekas operasi ya Bu. Takutnya nanti ada infeksi Bu, jadi saya akan membersihkan bagian daerah luka ketika sesar kemarin. Jadi supaya Ibu tidak ada infeksi dan Ibu bisa tetap bersih, mau beraktivitas pun nanti Ibu bisa nyaman gitu. Kira-kira Ibu setuju nggak untuk waktunya itu sekitar 10 menit Ibu untuk pelaksanaan pembersihannya? Setuju ya Bu. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dulu ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya kita persiapkan untuk instrumen alat. Untuk instrumen alat sendiri di sini ada handscoot. Lalu di sini ada bak steril yang isinya pincet anatomis masing-masing 2 dan pincet chirurgis 2. Lalu di sini ada plaster, ada bengkok, ada alkohol, bisa alkohol 70%, lalu ada betadine, lalu ada ampol, lalu ada sarung tangan steril, lalu ada gunting perban, lalu di sini ada kasa. Kasa itu digantikan untuk dermafix. Lalu di sini ada pembersih kapas untuk pembersihan ketika luka yang masih kotor. Lalu di sini ada korentan dan juga NaCl. Menyiapkan alat, sebelum kita pakai handscoon, kita cuci tangan dulu 6 langkah. Setelah 6 langkah, lalu kita persiapkan alat. Lalu kita bawa alat untuk datang ke sakit. Selanjutnya kita tanya kepada Ibu, kita akan memulai untuk pembersihan pada luka post SC. Ibu, sekarang kita akan melakukan prosesnya ya Bu. Sebelumnya saya akan pakai handscoon terlebih dahulu supaya steril ya Bu. Lalu kita pakai handscoon. Oke, selanjutnya kita isikan NaCl ke dalam pom. Secukupnya saja. Lalu sudah memasukkan cairan NaCl ke dalam pom, masukkan kasa steril. Jika tidak ada kasa steril, kita bisa pakai kapas minum. Lalu selanjutnya kita buka balutan dengan kapas lidi yang sudah dipakai NaCl ataupun kasa yang sudah dimasukkan kepada NaCl. Untuk mengambilnya, kita pakai kapas lidi saja. Lalu kita bersihkan, dan untuk membukanya kita pakai kapas lidi. Karena ini prinsipnya bersih, jadi kita belum masuk kepada tahapan steril. Jika sudah, lalu kita taruh lagi. Sesudah itu kita ambil pincet chirurgis untuk membuka pembalut yang lama. Kita ambil, kita buka. Lalu kita ambil pincet chirurgis. Karena di dalamnya steril, kita ambil dengan korentan. Oke, kita buka tutupnya. Lalu kita ambil pincet chirurgis yang ada cantolannya.
Lalu kita pegang, ambil satu lagi. Lalu kita tutup kembali. Lalu kita taruh ujungnya. Lalu kita ambil pinset silubis dan kita buka, membalut yang lama. Membalutnya itu jangan dibuka semua ya, jadi sama saja. Pelan-pelan, ibu dibuka ya bu, pelan-pelan ya bu. Tarik nafas bu. Oke, jika sudah terbuka setengah, sudah terlihat lukanya, kita kaji lukanya. Kaji lukanya apakah di sini ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Apakah ada tanda infeksi seperti bagian di daerah lukanya ada jedolan, ataupun kita tanya kepada ibunya apakah di dalamnya itu terasa sakit atau tidak. Terus sudah itu kita taruh pinset yang tadi, lalu kita ditaruh pada bengkok. Supaya tidak memakan tempat, kita taruh sarung tangan yang biasa. Setelah itu kita masuk ke tahapan steril. Untuk tahapan steril sendiri di sini kita membutuhkan kain 3 biji atau 3 buah. Diusahakan jangan sampai kena kainnya karena ini bersifat steril. Minimal itu 3 ya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi cairan NaCl yang tadi. Jika dirasa sudah cukup, baru kita ambil di bak instrumen yang steril, kita ambil pinset anatomis. Kita memasukkan kasa steril untuk membersihkan nanti di bagian daerah luka. Kita buka dulu sarung tangan yang sudah dipakai tadi di tahapan bersih. Kita buang, lalu kita ambil sarung tangan steril. Untuk membukanya hati-hati. Untuk cara pemakaiannya, sarung tangan steril kita ambil bagian dalam, lalu kita masukkan. Jangan sampai kena bagian luar dari sarung tangan tersebut. Diusahakan untuk ukurannya yang pas ya, supaya gampang. Lalu kita tarik dan ambil satu lagi. Sama prinsipnya steril, kita masukkan terlebih dahulu. Kita ambil bagian dalam, lalu kita masukkan. Jika sudah, kita bersihkan kembali. Lalu sebelum kita membersihkan dengan kasa steril, kita lihat dulu infeksi. Karena tadi sudah dilihat juga infeksinya tidak ada tanda-tanda infeksi. Kita ambil pinset anatomis 2 buah. Lalu kita ambil kasa steril yang membersihkan NaCl, lalu gulung. Usahakan jangan terlalu basah, jangan terlalu kering ya. Jika sudah, kita bersihkan pada daerah luka. Usahakan sekali usap. Kita bersihkan dari dalam keluar. Lalu kita bersihkan sampai lukanya itu terlihat bersih. Lalu kita bersihkan kembali dari dalam keluar.
Jika sudah pakai kasa basah, kita ambil kasa kering supaya bagian yang sudah dibersihkan yang terlihat basah bisa kering kembali supaya tidak ada gejala infeksi. Lalu kita ambil kasa kering, samain dulu. Lalu kita usap dari dalam keluar. Oke, sudah bersih. Minimal itu 2 kali atau 3 kali. Jadi diusahakan untuk 2 sampai 3 kali. Sesudah itu kita tanya ke ibunya apakah ibunya mengalami nyeri atau tidak. Ibu apakah mengalami nyeri atau tidak? Oke, tidak. Ibu mengatakan tidak mengalami nyeri. Jadi kita sudah membersihkan bagian daerah luka dan tidak ada infeksi. Selanjutnya kita taruh bagian pincet anatomis di bengkok. Dan kita jika ada salep dari dokter, kita usahakan berikan salep pada ibunya supaya area luka ini tuh bisa kering dan bisa tertutup. Selanjutnya kita buka untuk pembalut yang lama. Selanjutnya kita ambil pinset chirurgis, lalu kita buka pembalut lama. Dibukanya pelan-pelan, lalu bilang ke ibunya kita akan bukanya. Ibu dibuka ya Bu, kita akan ganti pembalutnya. Kita buka pelan-pelan. Kita buang yang pembalut lama, lalu kita ambil pembalut yang baru. Diusahakan pakai dermafit karena dermafitnya tidak ada, jadi kita mencontohkannya seperti pemakaian dermafit. Lalu kita taruh. Diusahakan membalutnya harus pas dan area lukanya tertutup. Diusahakan jangan sampai terbuka area lukanya. Sudah itu kita taruh pinset chirurgisnya, lalu kita ambil plester. Kita ambil gunting plester. Masing-masing satu di kiri dan kanan. Karena tidak ada dermafix, seharusnya jika ada dermafix untuk pemakaian pembalut yang baru itu bisa langsung dipakai. Karena tidak ada dermafix, kita pakai kasa steril. Lalu kita tutup bagian daerah kiri dan kanan. Kita ambil satu lagi. Nah, jika sudah beres, kita kasih edukasi kepada ibu karena di atasnya itu ada plester hijau, kita harus buka dulu plester hijaunya. Ibu nanti ini saya buka ya Bu plester hijaunya supaya nanti ibu bisa beraktivitas ataupun nanti ketika ibu mandi itu tidak terganggu. Jadi saya buka ya Bu plester hijaunya. Baik, jika sudah selesai, kita beritahu pada ibunya untuk kontrolnya itu sekitar 3 hari sekali. Jadi sudah kita bersihkan, ibunya harus diberitahu untuk kontrol 3 hari sekali. Ibu perawatan lukanya sudah dilepas, kita beritahu kepada ibu karena perawatan ini itu sudah selesai dan kita beritahu kepada ibunya harus kontrol minimal itu 3 hari sekali. Jadi sesudah ibu beres perawatan luka dan sudah dibersihkan, ibu harus kontrol lagi ke rumah sakit. Ibu perawatan lukanya, perawatan posisi ataupun perawatan bagian perut yang sudah dioperasi sudah selesai. Nah, karena ibu itu harus kontrol juga supaya lukanya itu tidak infeksi. Jadi nanti ibu 3 hari sekali datang ke rumah sakit ataupun datang untuk dibersihkan lukanya ibu supaya tidak infeksi ya Bu. Kira-kira ada ditanyakan nggak Bu? Oke. Untuk sekarang kan sudah dibersihkan ya Bu. Nah, ibu merasanya sekarang kayak gimana? Apakah sakit atau biasa aja? Oke Bu, mungkin di rumah ibu bisa
jalan ataupun latihan fisik yang ringan-ringan Ibu supaya tidak kaku juga, karena ini sudah bisa beraktivitas. Tapi saya sarankan satu hari ini di rumah Ibu bisa istirahat dulu. Ketika udah kebetulan beres, baru Ibu bisa jalan atau kemana. Intinya itu harus ringan Ibu. Oke, baik, sekian Ibu dari saya. Para Jasin, mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan pada Ibu. Kira-kira saya sudah selesai Bu, tidak ada yang tanyakan lagi. Oke, baik. Sekian ya Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Lalu setelah selesai itu kita dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan seperti DV atau perawatan pembalut pada luka, perawatan post SC. Dan sesudah itu kita lakukan intervensi diagnosis apakah jika ada terjadi infeksi. Baik, sekian dari saya. Saya Justin Rinaldi Abednego, ini 14/2012 10.33 selesai untuk pemberian perawatan luka pada post SC. Terima kasih.